أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulullah itu ketika dakwah di masa-masa jahili awal, masa sirriyahnya itu kan tidak mengajak semua orang. Bilal itu Abu Bakar tidak mengajak semua orang, tetapi mengajak orang yang memiliki qabiliyatu ad-da'wah dan qabiliyatu at-taghir. Jadi Rasulullah SAW di awal dakwahnya itu memilih, di awal-awal dakwah, orang yang siap menerima dakwah tapi juga siap untuk melakukan perubahan, bahkan menjadi unsur perubahan. Itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Karena itu dipilihlah dari sahabatnya Abu Bakar, gitu. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian nanti muncul kelompok-kelompok itu. Ini kita belajar dari perjalanan sirah Rasulullah SAW. Jadi pilihan memang. Tapi justru Abu Bakar ini, kalau dalam sejarawan mengatakan ada kurang lebih 30 orang masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, gitu, Abdurrahman ibn Auf, Utsman bin Affan, kemudian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, kemudian Amr bin As. Mereka-mereka yang didakwai Abu Bakar ini menjadi orang-orang yang mendapatkan jaminan surga, gitu. Dari mereka ini kemudian ribuan orang masuk Islam. Ini kita belajar dari sejarah. Karenanya kenapa di era sekarang muncul kelompok yang, atau personal, atau orang-orang yang idharul Islam, menampakkan ke Islam tapi menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan permusuhan. Karenanya Allah menyatakan fala tattakhidhu waliyan hatta yuhajiru, sampai mereka hijrah, gitu. Sampai mereka hijrah. Kita lanjutkan penjelasannya dari para mufassirin. Hatta yuhajiru fi sabilillah min daris syirki ila biladil Islam. Jadi hijrahnya ini meninggalkan bentuk kesyirikan, gitu, kemudian berada di daril Islam. Jadi dalam bahasa ringkasnya mereka menegakkan nilai-nilai Islam. Dilalatan ala imanihim, bukti akan kebenaran iman mereka. Fa'in a'radu wastamarru, kalau mereka tidak mau hijrah, gitu, orang-orang munafik itu, terus al-istimrar, istamarru ala halihim, berarti istimrar ala nifakihim. Jadi sepakat terus melanjutkan sikap kemunafikan mereka. Fakhudhuhum waqtuluhum. Perintahnya disuruh untuk memerangi. Qitaluhum. Ini di masa Rasulullah SAW, qitaluhum, diperangi. Waqtuluhum aina wajadtumuhum, perangi di mana saja kalian menjumpai mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyan, di sini penjelasannya. Janganlah kamu jadikan mereka sebagai penolong, dimintai tolong untuk menegakkan agama Allah. Wala nasira, tidak boleh juga sebagai penolong, jadi wali, tidak boleh. Penjelasan di sini, wala tattakhidhu waliyan yuwalikum ala umurikum, jangan sampai
kamu jadikan mereka dari orang-orang munafik itu sebagai pemimpin yang kalian serahkan urusan kepemimpinan kalian. Wala nasira imanikum ala a'daikum, dan jangan kau jadikan penolong, artinya meminta tolong kepada orang-orang munafik untuk menegakkan agama Allah, tidak boleh begitu. Illal ladzina yasiluna. Nah, ini berarti pada umumnya tidak boleh mereka dijadikan sebagai pemimpin, tidak boleh juga sebagai penolong. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Illa man wasala minhum ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq aqdun muakkadun ala tarkil qital. Jadi kecuali orang-orang munafik ini kemudian bergabung. Jadi misal nggih, ini saya hapus nggih. Jadi kecuali orang-orang munafik itu kemudian bergabung dengan daerah atau kabilah yang di situ ada perjanjian, atau dalam bahasa agama kafir muahad. Jadi saya sampaikan saya tulis dulu macam-macam kafir nggih. Jadi kafir itu dalam Islam ada kafir harbi, kafir yang memerangi. Contohnya ya Presiden Prancis gitu, itu masuk kategori harbi karena melecehkan dan menghina Rasulullah SAW. Dan ternyata kebingungan setelah di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Kuwait, seluruh supermarket di sana mengeluarkan produk-produk dari Prancis. Terjadi kebimbangan dari sisi ekonomi, begitu ya. Malah di mana itu saya dapat kiriman dari mahasiswa yang di Madinah, di Taif, itu setiap mau beli di restoran disuruh menginjak itu, ya, menginjak fotonya itu. Jadi nginjak dulu baru boleh melawan transaksi, gitu kan. Jadi dalam Islam kafir itu ada kafir harbi, kemudian ada kafir zimmi, ya. Jadi karena itu yang dikatakan oleh Allah asyidda'u 'alal kuffar itu kafir yang harbi. Zimmi ini orang kafir yang berada di wilayah kekuasaan kaum muslimin, kemudian mereka membayar jizyah, dan membayar jizyah ini untuk mendapatkan jaminan keamanan sehingga dia bebas melakukan aktivitas dan kemudian siap melakukan pembelaan kepada kaum muslimin, atau kalau mereka diserang umat Islam membantu. Ini namanya kafir zimmi. Kemudian ada kafir muahad, orang kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, seperti waktu itu Rasulullah SAW melakukan perjanjian kepada Bani Nadir, gitu. Kemudian Bani Quraidah, termasuk juga melakukan perjanjian dengan kafir Quraisy Mekah pada saat sulhu Hudaybiyah, gitu. Itu perjanjian gencatan senjata, tidak terjadi peperangan apapun. Kalau orang-orang munafik tadi kemudian berada bersama dengan orang-orang yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW atau perjanjian dengan Islam, maka di sini tidak boleh diperangi, ya, tidak boleh diperangi. Jadi penjelasannya, illa man wasala minhum ila qaumin bainakum wa bainahum aqdun muakkadun ala tarkil qital. Jadi kecuali mereka bergabung kepada orang yang telah melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, ya, perjanjian untuk tidak perang. Au man ja'ukum wa qad saqdaqat suduruhum
fala yuriduna qitalakum, atau mereka dalam kondisi kesulitan. Mereka dalam kondisi kesulitan sehingga tidak ada keinginan untuk memerangi kalian, memerangi kaum muslimin. Jadi sudah kondisi sulit secara ekonomi. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika di awal-awal dakwah itu mengalami yang namanya Khisar Syi'ab Bani Amir, dan ini selama 3 tahun, Thalatha a'wam, 3 tahun. Rasulullah ini mengalami embargo ekonomi. Jadi di embargo Rasulullah SAW dan Bani Hashim di Syi'ab Bani Amir, tidak boleh mendapatkan pasokan makanan, tidak boleh menerima pasokan minuman, transaksi jual beli juga tidak boleh, termasuk juga tidak boleh terjadi ikatan pernikahan. Itu pada saat di Syi'ab Bani Amir, begitu kan, selama 3 tahun embargo itu. Jadi kalau sekarang ada embargo ekonomi, itu mengikuti jejak orang kufar Quraisy melakukan embargo kepada Rasulullah SAW. Lanjutannya penjelasannya, jadi waqad dhaqat suduruhum fala yuriduna qitalakum wala qitala qaumihim. Jadi mereka tidak ada, karena kondisi sulit, tidak memerangi kaum muslimin atau memerangi antar sesama. Jadi antar sesama pun juga tidak ada lagi, karena memang dalam kondisi kesulitan, tidak memungkinkan. Walau sya'allah lamallakahum minkum falaqatalukum. Walau sya'allah, tapi kalau Allah menghendaki, ini semuanya kembali kepada ma'isya Allah, masyiah Allah, kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, lasallatahum alaikum, Allah berikan kepada mereka kekuatan untuk menguasai orang-orang mukmin. Ya, falaqatalukum, dan niscaya mereka akan memerangi kalian. Ini kan ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa semuanya itu berada di biyadillah, gitu. Allah menghendaki, bisa jadi munafik kemudian kembali ke jalan Allah dengan cara hijrah, gitu. Bisa jadi munafik kemudian bergabung dengan yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Bisa jadi juga tanpa ini semua mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk menguasai kaum muslimin. Seperti dengan contoh dialog terkait dengan Palestina. Dulu di masa Raja Faisal, Malik Faisal, Malik Faisal, Raja Saudi, itu kan utusan Perancis mendatangi Malik Faisal. Ketika mendatangi Malik Faisal, Malik Faisal mengatakan, Raja Perancis mengatakan, atau Presiden Perancis kepada Malik Faisal, bahwa seluruh dunia itu sudah harus menerima, mengakui dengan terpaksa ataupun dengan penuh kesadaran bahwa Israel itu menjadi negara di Palestina. Karena di situ Palestina, Israel sudah 200 tahun menempati Palestina. Jawaban Malik Faisal itu luar biasa. Beliau mengatakan Perancis dulu dikuasai oleh Romawi, gitu kan? Dikuasai oleh Romawi. Berarti Romawi sekarang Vatikan Italia itu, nggih. Mestinya Anda tidak boleh mengusir orang-orang Romawi, orang-orang Vatikan untuk kemudian mendirikan negara di Prancis. Tapi kenapa Anda melawan? Begitu. Jadi
dibalik dengan sejarah. Kata si Prancis mengatakan, tapi Yahudi itu adalah sudah menempati di sana 200 tahun, bahkan mereka sudah melakukan penguasaan di sana. Dijawab balik oleh Malik Faisal dengan diplomasinya, kami Islam dulu menguasai Spanyol, menguasai termasuk wilayah Balkan, kemudian termasuk daerah Prancis. Tapi ketika kemudian kami kalah, kami terusir lagi, ya kami selesai mengakui, tapi mestinya kami tetap menyatakan Prancis itu adalah wilayah kami. Begitu. Akhirnya tidak jadi memaksa Raja Faisal untuk mengakui Palestina, mengakui keberadaan Israel. Dan kebijakan Malik Faisal itu luar biasa saat itu, melakukan embargo pengiriman minyak ke Amerika. Dilakukan embargo sehingga setiap SPBU itu antrian sampai 17 kilo, dan itu dibatasi hanya 1,7 kilo, dengan masing-masing mobil dibatasi hanya 20 liter. Itu kebijakan Malik Faisal karena memaksa untuk mengakui Palestina, tapi Palestina memaksa untuk mengakui negaraan Israel, penjajahan Israel. Tapi akhirnya Malik Faisal dibunuh oleh kerabatnya sendiri yang sedang pendidikan di Amerika di saat sedang menemui Menteri Perminyakan Kuwait, masuk membawa senjata, langsung kemudian melakukan penembakan kepada Malik Faisal. Ya, itu bedanya di situ. Artinya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala kapan saja memberikan kepada musuh kemampuan untuk menguasai kaum muslimin. Kapan? Ketika kaum muslimin ini meninggalkan agamanya, tarkudini, meninggalkan agamanya, meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan sunnahnya, lebih kepada kemudian menghidupkan tradisi daripada mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, begitu. Kemudian Allah Subhanahu melanjutkan mufassir, walau sya'allahu lamallakahum minkum falaqatalukum faqbalu minallahi akibatahu. Kalau kemudian Allah sudah memberikan kepada mereka, kepada musuh, kepada orang-orang munafik, untuk kemudian menguasai kaum muslimin, maka rasakanlah karena kekufuran itu, rasakanlah akibatnya. Seperti contoh Pak, kita untuk memperjelas ayat ini, mari kita cermati apa yang Allah abadikan tentang kerajaan Saba. Gitu. Saba itu bahasa yang Allah sampaikan, ya'tiya rizqa raghadan, jadi makmur, gemah ripah, loh jinawi. Tapi apa kata Allah? Allah kemudian mengatakan fakafarat bi an umillah. Mereka kemudian kufur dengan nikmat Allah. Apa kata Allah? Akhirnya adzaqnahu libasal ju'. Artinya apa namanya? Diberikan oleh Allah ujian kelaparan. Gitu? Kelaparan. Nah, kalau kemudian ayat ini kita terapkan untuk kita, negara kita, nggih, bangsa kita, negara kita ini kan masya Allah tanahnya subur kan, nggih, al-baladut tayyib, negaranya lahannya subur, sampai-sampai dulu tongkat pun ditanam jadi, gitu, ya jadi telat, ya pokoknya tongkat kayu jadi tanaman, sudah jadi tongkat padahal. Kalau tongkat itu kan sudah kering, ya. Tapi jadi gitu kan bahasanya. Kolamnya kolam susu, masya Allah itu. Kemudian maksud saya al-baladut tayyib di situ artinya negara kita itu makmur, ya. Tanamannya,
hutan jati, hutan, wes pokoknya luar biasa. Sumber alamnya juga melimpah begitu. Gitu kan semuanya, termasuk SDM-nya. SDM Indonesia itu melimpah. Coba jenengan penemu minyak yang di mana? Turki, gitu. Itu kan orang Mayangan. Salah satu tim yang dibentuk oleh pemerintah Turki untuk mencari sumber minyak itu adalah orang Mayangan. Probolinggo, Pak. Nggih. Lo enggak tahu. Nah, jadi kita waktu itu wali kota bertemu dengan keluarganya. Jadi orang Probolinggo, dan itu minyak yang di Turki itu sampai 100 tahun diperkirakan. Di Turki itu. Penemunya adalah orang Probolinggo, salah satunya lulusan ITS Surabaya. Insyaallah itu. Nah, artinya Indonesia ini kan sumber SDM-nya, SDI istilahnya sekarang ya. Sumber daya insaninya bagus. Banyak orang hebat. Kemudian sumber alamnya juga luar biasa. Tapi yang terjadi, kenapa masih gitu? Karena kufur ditebangi gitu. Nah, kalau dulu orang tua kita usia 50 tahun gitu, 50 60 itu kadang yang ditanam, salah satu contoh nggih Bapak, di usia 50 tahun menginjak 60 waktu itu masih sempat di beberapa tempat di belakang rumah itu ditanami kelapa. Padahal kalau dihitung secara logika usia 60 tahun paling tidak akan menikmati degannya gitu. Tapi mereka nanam. Kemudian mangga kueni, kalau dulu mangganya kueni ya, itu ditanam. Padahal tidak mungkin bisa jadi mereka tidak merasakan. Ketika ditanya kenapa kok nanam, ya biar nanti anak-anak dan cucu bisa makan, merasakan itu. Artinya orang tua kita berpikir untuk sekarang, generasi sekarang gitu, semuanya dihabiskan, ditebang, diganti sawit yang sifatnya hanya sebentar, dieksplor dengan batu baranya, kemudian membuat, setelah itu ditutup, selesai. Bahkan ada ini yang saya khawatirkan, ayat ini berlaku untuk negara kita juga. Kapan kafarat bi an'umillah, ketika kufur dengan nikmat Allah. Kufurnya apa? Kita tidak kemudian melakukan ribuisasi. Kita kemudian tenaga-tenaganya tidak dihargai. Yang dikhawatirkan libasal ju, terjadi apa namanya? Kelaparan. Artinya itu sangat mungkin. Nah, sekarang sudah lahan pertanian yang subur diganti perumahan gitu. Yeah. Sudah. Yang dikhawatirkan nanti ini. Karena itu kemudian disiapkan energi alternatif. Ketela pohon dijadikan bahan untuk tepung gitu. Di bagian macam-macam. Nah, bahkan gadung pun juga mulai proses. Nah, artinya apa sekalian? Ini artinya menunjukkan kekuasaan Allah. Akhirnya libasal ju. Begitu juga ini. Kalau Allah menghendaki, Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk menguasai kaum muslimin. Sehingga apa dapatnya? Fala qatalukum. Mereka akan memerangi kalian. Fa in i'tazalukum. Kalau orang-orang munafik itu kemudian i'tizal dan kemudian memilih untuk bergabung dengan kita, bertaubat, ya, faqbalu minallahi alaihim minallahi akibah wala tata'arradu ilaihim biqatlin wala asrin. Jadi kalau kemudian mereka sudah kembali bergabung dengan kaum muslimin, maka kemudian untuk mengajukan damai, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memerangi. Jadi kalau sudah damai, kemudian kembali kepada jalan yang benar, maka tidak ada alasan bagi kita fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Tidak ada jalan bagi kita untuk menjadikan untuk memerangi lagi gitu.
penjelasan yang lebih detail dari tafsir Ibnu Katsir dikatakan walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum ay min lutfihi lakum, termasuk dari kelemah lembutan Allah kepada kita, an kaffahum ankum, Allah menahan mereka untuk memerangi kita. Fa in tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salama, ay kalau mereka kemudian menghendaki al-musalamah, damai dengan kita, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, ay falaisa lakum an taqtuluhum madamat haluhum kadzalik. Karena itu tidak boleh, tidak ada alasan bagi kita untuk memerangi mereka. Wa huwa kal jamaah. Jadi Bapak Ibu sekalian, munafik tadi kan saya sampaikan mereka memerangi kita, gitu. Yaitu kemudian karena memerangi kita boleh, ketika kemudian mereka hijrah maka kita tidak boleh perangi. Tapi ketika kemudian mereka tetap dengan kekufurannya, dengan tetap kemunafikannya, maka kita dibolehkan untuk memerangi. Kecuali orang-orang munafik ini bergabung dengan kafir zimmi atau kafir muahad, maka tidak boleh bagi kita untuk memerangi mereka, gitu, tidak boleh. Terus kemudian Allah mengingatkan kepada kita, kalau kemudian mereka kembali bergabung dengan kaum muslimin, kembali bergabung kepada jamaah kaum muslimin, kemudian meminta memohon maaf atau kemudian bertaubatlah secara zahirnya, maka tidak ada jalan bagi kita untuk memerangi mereka, tidak ada alasan. Haula'i fi surati dzahirah kaman taqaddamahum walakinna niyatu haula ghairi niyati ulai. Tetapi kita memang tidak tahu bagaimana niat mereka untuk bergabung dengan zimmi atau kafir muahad, kita tidak tahu. Mohon maaf. Kalau penjelasan dari Mujahid salah satu tabi'in mengatakan, hadhil ayah nazalat fi qaumin min ahli Makkah kanu ya'tunan nabiyyin fayusallimuna riya'an. Jadi kalau menurut Mujahid, ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat 90 ini menyatakan lebih kepada bukan berkenaan dengan orang munafik, tapi kepada orang-orang kufar Quraisy, kepada orang-orang Quraisy. Ternyata orang Quraisy ini memerintahkan sebagian orangnya untuk menyatakan diri masuk Islam, gitu. Fayusallimuna, menyatakan diri masuk Islam, tapi masuk Islamnya ini riyaan, riya. Thumma yarji'una ila Quraisyin, karena setelah menyatakan diri masuk Islam, kemudian mereka kembali lagi. Ini kan datang ke Madinah, gitu, ke Madinah. Setelah menyatakan diri masuk Islam, yang masuk Islamnya karena riya, kemudian balik lagi ke Mekah, gitu. Fayartakibunal authan, tetapi ketika ke Mekah mereka menyembah patung, yabtaghuna bidzalika ayyamanu. Mereka ke Mekah ini menyembah patung untuk mendapatkan jaminan al-aman, keamanan. Kemudian ke Madinah juga ingin mendapatkan jaminan keamanan, begitu. Fa amara bi qitalihim, karena itu kemudian Allah memerintahkan untuk memerangi mereka. Ya, lam ya'tazilu wa lam yaslihu. Jadi Allah perintahkan mereka untuk ini. Berarti kalau boleh dipadukan, menurut Mujahid ini berkenaan dengan kufar Quraisy,
Tapi kalau kemudian sebagian yang mufasir yang lain itu yang dimaksudkan adalah munafik yang ada di Madinah, pengikut dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Bisa dipadukan. Kemudian Bapak sekalian, di ayat yang ke-91 lanjutannya, satajiduna ayyuhal mu'minun. Jadi kata satajiduna, kalian akan dapati wahai orang-orang mukmin. Satajiduna ayyuhal mu'minun fariqan akhar minal munafikin. Jadi ada kelompok lain dari orang munafik. Berarti munafik ini banyak. Banyak model. Gitu. Ya. Banyak model. Yudhiruna lakum iman liya'malu ala anfusihim. Jadi munafik bergabung ke muahad, untuk kemudian supaya tidak diperangi. Ada muqitalihim. Yang kedua, munafik menampakkan keimanan, aktivitas iman, liya'manu ala anfusihim. Jadi dia melakukan amal zahir sebagai Islam untuk mendapatkan jaminan keamanan terhadap diri mereka. Wa yudhiruna liqaumihim minal kuffaril kufra. Jadi mereka menyatakan seakan-akan masuk Islam, mukmin, dan kemudian mereka mendapatkan jaminan keamanan. Kemudian tetapi ada yang lain, wa yudhiruna liqauminal kuffar, tapi ketika kemudian bergabung, berarti ayat ini lebih seperti yang dijelaskan oleh Mujahid tadi. Cuman kalau Mujahid menyatakan kufar Quraisy. Tapi kalau ini munafik, memang aslinya munafik. Yudhiruna liqauminal kuffari idza raja'u ilaihim. Jadi mereka menginginkan menampakkan keimanan agar tidak diperangi, agar mendapatkan jaminan keamanan. Tapi ketika kembali bergabung dengan komunitas munafikin, mereka menunjukkan sikap kufurnya. Wa yudhiruna liqaumihim minal kuffari al kufra idza raja'u ilaihim liya'manuhum, supaya mereka juga aman. Jadi orang munafik ini ingin mendapatkan aman dari kaum muslimin, gitu. Kemudian ingin juga mendapatkan aman dari munafik, dari komunitas mereka, orang-orang kafir maksudnya, kufar. Jadi ingin dua-duanya. Begitu. Kullama du'u ilal kufri billah wasyirki waqa'u fihi asyaddul wuqu'. Kullama ruddu ilal fitnah, maksudnya di sini ketika mereka orang-orang yang munafik ini yang menampakkan keimanan supaya mendapatkan jaminan tidak diperangi, menampakkan kekufuran supaya tidak juga diperangi, apa yang mereka lakukan ketika mereka diuji, diajak untuk menunjukkan keislamannya, menunjukkan keimanannya, atau diminta untuk menampakkan kekufurannya dan kesyirikannya. Jadi kalau diminta untuk menampakkan keimanannya, mereka tidak mau. Tapi kalau diminta untuk menampakkan kekufurannya, mereka jauh lebih kufur dari orang-orang kafir. Jadi lebih kufur dari orang kafir. Karena itu kata di penjelasan mufassirin, fa idza lam yatruku qitalakum wa yanqadu ilaikum musalihin wa yakufu aydihim ankum fakhudhuhum
fa illam ya'tazilukum, kata Allah, kalau kemudian mereka tidak mau bergabung dengan kalian dan kemudian dengan cara bertaubat kepada Allah, atau wa yulqu ilaikumus salama, mengajak damai dengan kalian, wa yakufu aydiyahum, kemudian menahan tangan-tangan mereka untuk tidak terlibat berperang memerangi umat Islam, ya, fa illam ya'taziluhum, kalau mereka tidak mau melakukan itu, yaitu bergabung dengan kaum muslimin untuk bertobat, atau mereka tidak mau melakukan perdamaian dengan kaum muslimin, atau yang ketiga, mereka tidak menahan diri mereka untuk memerangi kaum muslimin, alias mereka tetap kepada prinsipnya menampakkan kekufuran, menunjukkan kekufurannya dan peperangannya pada kaum muslimin, fakhudhuhum, maka perintah Allah, perangi mereka, waqtuluhum haitsu wajadtumum, perangi mereka di mana saja kalian jumpai. Itu seruan Allah. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Kalau sudah demikian, maka kalian akan memiliki kekuatan menjadi penguasa yang mereka kemudian tidak lagi terlibat dalam keonaran dalam kaum muslimin. Artinya Bapak Ibu sekalian, ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa kita akan menjumpai di tengah-tengah komunitas muslimin atau di komunitas kaum muslimin orang-orang yang menginginkan kepada untuk merasa aman untuk dirinya, gitu kan, supaya tidak dicela ketika bergabung dengan kaum muslimin, atau kemudian ketika berkumpul dengan mereka bukan juga tidak dicela, gitu. Bahasa yang Allah jelaskan kalau kaitannya dengan surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Begitu. Itu karakter dari munafik. Ayat ini memberikan informasi kepada kita juga bahwa di tengah saf kaum muslimin ada yang betul-betul berjuang karena Allah, ada yang ingin mencari aman bagi dirinya. Jadi ini ayat yang kesimpulan akhir yang kita bisa dapatkan dari ayat yang ke-90 dan 91. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah, berkenaan dengan hukum jinayat. Ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini menjelaskan yang sejelas-jelasnya apanya orang kafir dan orang munafik. Yang munafik jelas munafiknya, yang kafir jelas kekafirannya. Nggih. Untuk membuktikan ayat-ayat ini tidak palsu dan benar, Allah mengisahkan di dalam Al-Quran tersebut. Kejadian ini persis kejadian ini terjadi di zaman sekarang di Indonesia. Bagaimana untuk menyikapi kejelasan yang munafik sudah jelas dipaparkan, yang kafir juga dipaparkan, hukumnya tidak juga seperti itu. Sikap kita harus bagaimana? Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pertama dalam jamaatul muslimin, ini kita mengacu dari kehidupan di masa Rasulullah SAW, di masa Rasul, yang langsung mendapatkan pembinaan dari Rasulullah SAW. Ada yang mereka yang betul-betul berjihad di jalan Allah, yaitu dari golongan muhajirin dan ansor, gitu. Kemudian akhirnya Allah ingin melakukan filterisasi terhadap jamaah kaum muslimin. Pertama, filterisasi itu melalui peristiwa perang Badar, gitu. Perang Badar tidak terlihat,
Tidak ada gitu kan, karena memang jumlah tidak banyak. Baru kemudian Allah membuka menunjukkan kepada Rasulullah SAW di dalam jamaah kaum muslimin pada peristiwa perang Uhud. Di Uhud ini ya, pada saat peristiwa Uhud, ternyata di sini mulai terlihat 700 dan 300 gitu. Jumlah pasukan 1000, tapi yang kemudian menarik diri bersama Rasulullah SAW menarik diri dari berperang bersama Rasul ada 300. Di bawah komando siapa? Abdullah bin Ubay ibn Salul. Bin Salul. Yang terlihat di sini izharul Islam. Syiar-syiar Islam ditunaikan. Tapi izhar ibtanul kufri, menyembunyikan kekufuran. Rasulullah SAW membuka tabir mereka, pemberitahuannya diberikan kepada siapa? Hudzaifah, tentang list daftar orang-orang munafik. Sudah diketahui. Tetapi tidak sembarang orang untuk dibuka. Kenapa? Ini urusannya adalah urusan tentang masalah hati, gitu, urusan hati. Begitu. Ini tidak dibuka, kecuali Umar memaksa kepada Hudzaifah, saya kira-kira masuk dalam daftar list orang munafik enggak? Gitu kan? Ditolak. Sudah kamu sana Umar, kamu enggak masuk, gitu kan? Aman sudah Umar. Gitu, sahabat. Baru kemudian kelompok ini muncul kembali pada kapan? Ketika wafatnya Rasul, gitu, bergabung dengan mutanabiin, mutanabiin, kelompok yang mengaku dirinya sebagai nabi, gitu kan? Kemudian ada kelompok yang ini mulai enggan man'uz zakat, enggan untuk bayar zakat. Tapi ketika kemudian Abu Bakar bertetap dengan kebijakannya memerangi mereka, akhirnya banyak yang kembali ke jalan yang benar. Yang ini diperangi, selesai. Muncul lagi kapan? Pada masa akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Itu kan kelompok itu. Siapa? Pengikut Abdullah bin Saba Al-Yahudi, yang menjadi cikal bakal kelompok ekstrem. Apa itu? Khawarij sama Syiah, gitu. Nggih. Kemudian ini kelompoknya. Ini kan ekstrem ini. Khawarij. Khalifah dikafirkan, Khalifah Ali dan Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Syiah terus, gitu kan? Jadi muncul kelompok-kelompok semacam ini. Nah, di negara dimanapun di wilayah di belahan dunia, di tengah kaum muslimin nanti akan muncul semacam ini. Karena itu kita harus memiliki kepekaan dalam hal ini. Kepekaan dilihat dari mana? Tidak lisannya, tetapi dilihat bagaimana aktivitas ibadahnya. Akan terlihat di situ Ibu sekalian. Bagaimana sikap kita? Ya, melatih hasasiyah. Sensitivitas kita itu dilatih. Dengan cara apa? At-taqarrub ilallah, semakin mendekat kepada Allah. Ini orang akan muncul, ya, hasasiyah. Ini kayaknya sudah mulai, ya. Jadi hasasiyah itu kan sensitivitas kita itu akan hadir dan dimunculkan oleh Allah ketika kita semakin mendekat pada Allah, atau yang sering diistilahkan dengan karomah, diberikan kepada orang-orang tertentu, ya kan?
Tetapi kita tidak boleh istijal, tidak boleh tergesa-gesa menghukumi mereka. Tidak boleh, wah ini munafik, jangan. Karena ini urusan yang Rasulullah SAW aja udah tahu tetapi tidak langsung mengatakan. Buktinya apa? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Rasulullah ngasih sarungnya untuk sebagai penutup kafan. Ketika anaknya Abdullah ini yang muslim dengan sebenar-benarnya itu minta izin pada Rasulullah untuk membunuh bapaknya, yang jelas-jelas munafik kan. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan sampai ada orang mengatakan Muhammad membunuh pengikutnya. Artinya apa? Kaum muslimin dalam konteks ini perlu untuk hasasiyah, menjaga sensitivitas dan kemudian tidak tergesa-gesa dalam memberikan stigma kepada orang-orang tertentu. Ya, dengan tetap, makanya kemudian kita harus banyak belajar dari sisi jawanibul hadar, sikap kehati-hatian Rasulullah SAW. Itu secara umum barangkali. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Sudah 5:30. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah catat sebagai amal saleh kita. Ayat yang kita kaji menambah keimanan kita kepada Allah, semakin mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ini pun juga Allah jadikan sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, menjadikan apa yang Allah titipkan kepada kita membawa keberkahan dalam hidup kita, keberkahan untuk keluarga kita, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan dengan cara inilah cara Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita insyaallah menjadi orang-orang pilihannya, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Anak-anak kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.